Bijak TV, Anda kembali lagi di Cerita Hijabers. Masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Intan. Dan sekarang Syifa mau tanya-tanya soal profesinya. Menjadi seorang psikolog pastinya banyak sekali bertemu dengan pasien-pasien dengan beragam sekali kasus ya. Mulai dari karakternya beda-beda. Terus juga datang pasti membawa masalah dengan case yang berbeda-beda juga. Gimana Mbak Intan? Maksudnya itu ngurusin orang lain dengan kasus yang berbeda-beda loh. Kasusnya banyak ya. Jadi kalau aku bilang aku jadi psikolog ini sebenarnya jalan hidup. Jalan hidup buat apa? Berobat jalan. Gitu ya. Jadi kan sebenarnya aku tuh serius jadi psikolognya ini baru 3 tahun belakangan sih, 3-4 tahun belakangan. Padahal lulusnya udah dari 2007, cuma waktu itu masih aktif sama dunia presenter kan gitu. Nah 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan aku aktif jadi psikolog, terus aku juga mulai praktek-praktek, akhirnya ketemu banyak klien dengan beribu-ribu masalah hidupnya. Tapi akhirnya jadi aku ambil pembelajarannya aja. Jadi kadang misalnya ya, kan banyak aku juga orang saya divorce gitu kan. Kadang aku belajar, jadi kenapa sih dia divorce-nya, oh ini begini, oh berarti kan pembelajaran buat aku kan, aku berumah tangga kadang ada masalah, oh biar nggak jadi berkepanjangan, kayaknya harus begini. Jadi sebenarnya case-case orang itu adalah bentuk aku belajar buat hidup aku juga sih, walaupun ya lumayan sih kadang-kadang berat amat gitu ya. Iya kan, maksudnya mereka datang dengan membawa masalah. Gimana nih Mbak Intan, aku nih mau cerita. Aduh ini masalah baru lagi. Iya, gitu. tapi ada rasa kepuasan loh ketika misalnya aku waktu itu ada klien yang dia mau divorce gitu kan. Terus hanya karena komunikasi, terus aku menengahi dan mereka akhirnya nggak jadi divorce. Terus mereka datang ke praktek aku, bawa kue, ngucapin makasih. Buat aku sih kayak yang wow gitu, aku bisa juga ya ternyata berguna ya. Kecil tapi apresiasinya besar ya untuk Mbak Intan sendiri. Karena melihat orang yang tadinya mau divorce jadi nggak divorce tuh kayaknya seneng loh. Betul, pasti terharu lah. Nah tapi kalau misalnya tadi berbicara sosok di hidupnya Mbak Intan sendiri, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling melekat dan menurut Mbak Intan sendiri, beliau ini adalah sosok inspiratif sekali nih sepanjang perjalanan hidup Mbak Intan. Siapa tuh? Kalau aku sih terus terang orang tua aku sih. Papa dan mama ya? Mama papaku. Jadi karena aku belajar psikolog gitu kan ya, terus aku melihat papa mama aku begitu luar biasa. Kita tuh keluarga besar loh, 8 bersaudara. 8 bersaudara dan Mbak Intan yang paling kecil. Paling kecil? Iya. Tapi aku ngelihat gitu dari 8 bersaudara ini, kita walaupun pernah nakal wajar lah ya gitu ya. Bahkan kita menceritakan apa-apa semua berdelapan nih sama mama papa nggak ada batasan ya. Sekarang nggak ada mama papa, kita berdelapan ini masih akrab dan masih guyup gitu ya. Banyak kan orang kalau orang tua udah meninggal malah satu-satu gitu kan. Alhamdulillah justru ini malah makin dekat gitu kan. Jadi begitu aku perhatikan apa ya dulu papa sama mama itu mendidik kita, pola asuhnya apa segala macam. Ternyata papa aku ini praktisi mama papa aku. Setelah aku belajar dunia ilmu perkembangan anak dan pola asuh, ternyata pola asuh mereka itu ada loh di dunia psikologi gitu. Dan itu yang akhirnya aku coba mengkopi apa yang mereka ajarkan ke kita semua berdelapan, aku terapkan ke anak-anak aku. Dan buat aku sih pola mereka luar biasa. Jadi anak tuh dijadikan kayak temen. Kita mau ke atas nih, mulai anak-anak ya, anak-anak siap dengan kehebohan berempat ya. Harus siap nih, kayaknya tadi udah lari-lari nih, manggil-manggil mama. Yuk kita ke atas yuk. Nah, rame kan anak-anak aku. Berarti 2 jagoan dan 2 Sri Kandi ya. 2 princess ini. Ya. Ini siapa namanya? Alka. Ini Kea. Ini Kimi. Ini siapa? Kamea. Yang paling kecil. Oh, berarti udah sepasang ya? Cukup. Nah. Sambil juga kita ngobrolin anak-anak yang lucu-lucu ini, Mbak Intan juga kan baru bikin buku. Iya. Judulnya Minder Dandet. Ada 2, satu lagi Kartini Masa Kini. Kartini Masa Kini dan Minder Dandet. Iya. Ini judulnya Minder Dandet, menarik sekali. Masa sih seorang Mbak Intan Erlita pernah minder? Udah seabrek prestasinya. Pernah dong. Justru aku itu dulu kan tadi aku bilang aku orang yang nggak berani ngomong di depan umum. Terus kalau misalnya disuruh di depan kamera deg-degan. Terus udah gitu juga kalau disuruh apa-apa tuh nggak mauan ya kan. Jadi akhirnya aku kasih tahu bahwa aku tuh pernah loh jadi orang minder, tapi akhirnya bisa
menjadi seperti sekarang pasti by proses kan. Nah proses-proses inilah yang aku sharing. Kebetulan aku buatnya berempat, bukan cuma aku sendiri. Oh jadi gabung dari 2 buku tersebut itu bareng-bareng? Bareng-bareng. Jadi tolong ambil buku Bunda tuh, Mimi. Tuh, jadi memang ini ada 2 buku sekaligus yang kita launching di 21 April. Waduh kelihatan. Aduh, nggak apa-apa kalau orang ganteng bebas. Kalau anak ganteng bebas sayang. Nah, jadi ini ada 2 buku sekaligus. Ini yang buku yang utamanya sih ini ya, Minder Dandet. Oke. Minder Dandet. Ini yang Kartini masa kini. Udah nulis buku juga, psikolog juga, dan punya usaha fashion. Coba ceritain sedikit. Ini yang pasti pemirsa Jak TV juga pengen tahu dong. Fashionable sekali kan dalam berhijab, bisa jadi inspirasi juga. Jadi gini, kenapa kita awalnya buat clothing line itu ya, sebagai online shop itu karena jadi kita pemiliknya bertiga, yang 2 berhijab, yang 1 enggak gitu. Jadi sebenarnya nih ada kepinginan dari kita yang berhijab ini, kan cari baju hijab tuh susah ya yang bisa sesuai sama selera gitu. Akhirnya kita buat yuk biar sesuai selera gitu kan. Kita buat sesuatu yang kira-kira hijabers pemula nih yang masih mau tetap modis. Gimana caranya biar bisa tetap pakai hijab gitu kan. Iya, boleh dong. Aktivitasnya juga masih bisa seperti pada umumnya, nggak terganggu gitu. Jadi intinya kita buat Sagaya ini adalah untuk teman-teman yang baru berhijab biar kita fasilitasi, dan teman-teman yang tidak berhijab pun masih bisa pakai baju kita gitu. Baiklah pemirsa, dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Intan Erlita dari awal perjalanan meniti karir di dunia modeling menjadi seorang presenter, kemudian hijrah menjadi seorang hijabers yang luar biasa. Nggak cuma di luar cantiknya, tapi juga memang dari dalam. Itu yang penting ya, benar. Diperbaiki dari dalamnya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita pamit dari pemirsa Jak TV, apa sih arti sukses menurut Mbak Intan? Kalau buat aku sukses sekarang adalah gimana caranya kita bisa bahagia. Bahagia nggak cuma di dunia, tapi insya Allah bahagia di akhirat. Di akhirat juga. Sama-sama ya, sama keluarga, sama anak-anak, sama kamu juga ya. Baik, amin, insya Allah. Bagi pemirsa Jak TV juga, semoga bisa bahagia dunia akhirat. Nah pemirsa Jak TV, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita di pertemuan atau di cerita-cerita pada kali ini. Semoga cerita dari Mbak Intan Erlita bisa menginspirasi kita semua dan selalu membawa keberkahan bagi siapapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya hanya di Cerita Hijabers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.